Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ananda Dian Kusumawardini, NIM 7211419149. Di sini saya akan menjelaskan tentang menggunakan teknologi informasi dalam menjalankan perdagangan elektronik atau e-commerce. Yang pertama, perdagangan elektronik. Nah, itu transaksi-transaksi bisnis yang berhubungan dengan pelanggan dan pemasok yang menghubungkan komputer mereka masing-masing melalui internet. Kemudian ada e-commerce di luar batas perusahaan. Ada dua, yaitu yang pertama, e-commerce bisnis ke konsumen, yaitu mengacu pada transaksi-transaksi yang terjadi antara sebuah bisnis dan konsumen akhir produk. Yang kedua, e-commerce bisnis ke bisnis, mengacu pada transaksi antar bisnis di mana tidak ada pihak yang menjadi konsumen akhir. Kemudian ada manfaat-manfaat yang diharapkan dari e-commerce. Yang pertama, perbaikan layanan pelanggan sebelum, selama, dan setelah penjualan. Kemudian, perbaikan hubungan dengan pemasok dan komunitas keuangan. Selanjutnya, peningkatan imbal hasil ekonomis atas pemegang saham dan investasi pemilik. Kemudian, ada kendala-kendala e-commerce. Yang pertama, biaya yang tinggi. Kedua, kekhawatiran akan masalah keamanan. Ketiga, ranti lunak yang belum mapan atau belum tersedia. Kemudian ada ruang lingkup e-commerce. E-commerce bersifat dinamis dan ruang lingkupnya dapat berubah dalam waktu hanya beberapa bulan. Jalan menuju e-commerce, perusahaan merasa bahwa manfaat yang diharapkan lebih besar daripada biaya dan memutuskan mengimplementasikan e-commerce. Ada intelijensi bisnis, definisinya yaitu aktivitas pengumpulan informasi mengenai unsur-unsur di dalam lingkungan yang berinteraksi dengan perusahaan. Ada dua unsur, yaitu yang pertama, basis data eksternal, kedua, mesin pencari. Basis data eksternal, perusahaan tidak harus mengumpulkan informasi lingkungannya sendiri. Tersedia basis data komersial penting yang memberikan informasi mengenai hampir semua subjek. Contohnya, www.lexisnexis.com untuk mendapatkan informasi hukum, keuangan, dan pemerintah dari berbagai macam sumber. Kemudian ada mesin pencari, suatu program komputer khusus yang menanyakan satu kata atau kelompok kata kepada pengguna untuk mencari. Contohnya ada Google dan Yahoo, dan lain-lain. Kemudian ada strategi e-commerce dan sistem interorganisasional. Strategi yang paling sering disebut adalah strategi di mana unsur-unsur yang ada dikaitkan dengan transmisi data elektronik. Nama yang diberikan untuk strategi ini ialah sistem interorganisasional atau EOS. Istilah yang sering digunakan untuk EOS adalah EDI atau Electronic Data Interchange atau pertukaran data elektronik. Kemudian ada sistem interorganisasional. POS dibentuk melalui hubungan dengan perusahaan lain sehingga mereka dapat bekerja sama sebagai unit terkoordinasi. Ini memungkinkan mereka mencapai manfaat yang tidak dapat dicapai jika sendiri. POS merupakan landasan e-commerce. Kemudian ada manfaat EOS. Sekutu dagang dapat memasuki suatu kerjasama EOS dengan harapan akan dapat merealisasikan dua manfaat penting. Yang pertama ada efisiensi komparatif. Para sekutu dagang dapat memproduksi barang dan jasa dengan tingkat efisiensi yang lebih tinggi dan dengan biaya yang lebih rendah kepada para pelanggannya. Efisiensi komparatif itu ada dua macam, yaitu yang pertama ada efisiensi internal, terdiri atas perbaikan dalam operasi-operasi perusahaan itu sendiri, sehingga memungkinkan perusahaan mengumpulkan dan menganalisis data dengan cepat dan mengambil keputusan dengan cara yang lebih cepat lagi. Kemudian ada efisiensi interorganisasional, yaitu meliputi perbaikan-perbaikan yang diperoleh melalui kerjasama dengan perusahaan-perusahaan lain. Kemudian ada kekuatan penawaran, kemampuan sebuah perusahaan untuk menyelesaikan perselisihan dengan para pemasok dan pelanggannya demi keuntungan perusahaan itu sendiri. Kekuatan diambil dari area-area dasar, yaitu yang pertama ada fitur-fitur produk yang unik, menurunkan biaya-biaya yang berhubungan dengan penelitian, yang terakhir meningkatkan biaya perpindahan. Kemudian selanjutnya ada penambahan persediaan oleh vendor. Apa sih itu? Suatu jenis EOS khusus di mana pelanggan memberikan cukup kepercayaan bagi pemasok untuk mengizinkannya mengakses sistem persediaan berbasis komputer yang dimilikinya. Kemudian ada EDI atau Electronic Data Interchange, terdiri atas transmisi data langsung komputer ke komputer dalam suatu format struktur yang dapat dibaca oleh mesin. Ini merupakan implementasi dominan dari suatu EOS. Kemudian ada extranet adalah cara lain untuk membuat EOS. Cara ini memungkinkan dibaginya informasi berbasis komputer yang sensitif dengan perusahaan lain dengan menggunakan teknologi informasi yang pada umumnya terhubung ke internet. Kemudian ada sekutu-sekutu bisnis proaktif dan reaktif. Sponsor EOS biasanya mengambil pendekatan proaktif, yaitu merangsang minat akan EOS dan mendorong partisipasi di dalam jaringan. Kemudian jika secara reaktif itu menerima atau menolak tawaran sponsor untuk menerapkan EOS. Pengaruh penerapan
Prem Kumar dan Rama Murthy mengidentifikasi 4 faktor kritis dalam menentukan jika perusahaan akan menjadi proaktif atau reaktif. Yaitu yang pertama, tekanan kompetitif, yang kedua, penggunaan kekuasaan, yang ketiga, kebutuhan internal, yang keempat, dukungan manajemen puncak. Ya, nah, yang nomor 1 dan 2 itu merupakan faktor internal, sedangkan yang nomor 3 dan 4 merupakan faktor lingkungan. Nah, ada manfaat-manfaat tidak langsung dari EOS, yaitu yang pertama, mengurangi kesalahan, kedua, menurunkan biaya, ketiga, meningkatkan efisiensi operasional, selanjutnya meningkatkan kemampuan untuk bersaing, memperbaiki hubungan dengan sekutu dagang, memperbaiki layanan pelanggan. Strategi B2C untuk e-commerce. Dua alasan pentingnya strategi bisnis untuk e-commerce B2C adalah yang pertama, semakin banyaknya jumlah produk dan jasa yang tersedia untuk pengiriman digital. Yang kedua, banyaknya pelanggan yang mulai melakukan pembelian menggunakan web. Produk dan jasa dikirimkan pada konsumen melalui internet. Ada yang pertama yaitu produk-produk digital. Beberapa produk dan jasa tertentu yang dikirimkan kepada pelanggan melalui internet, contohnya yaitu CD atau compact disc. Kemudian produk-produk fisik. Barang-barang yang tidak dapat dikonsumsi melalui web sebagai gantinya barang dikirimkan ke pelanggan. Contohnya online shop. Selanjutnya ada penjualan maya versus campuran. Nah, penjualan maya itu sendiri, penjualan yang dilakukan oleh perusahaan tetapi tidak mengoperasikan tempat berjualan fisik. Kemudian ada penjualan campuran, penjualan yang memiliki tempat penjualan secara fisik dan web. Kemudian ada pemerintahan elektronik. Pemerintah juga dapat mengambil manfaat dari e-commerce. Satu contohnya yaitu pengisian SPT online yang sudah dilaksanakan oleh Ditjen Pajak. Kemudian ada langkah-langkah e-commerce berikutnya. Yang pertama ada perdagangan bergerak atau mobile e-commerce, penggunaan telepon seluler dan asisten digital pribadi untuk melakukan e-commerce nirkabel. Nah, nirkabel berkelas bisnis di semua tempat hotspot yang ada di tempat-tempat tertentu membuat kita lebih mudah mengakses email atau keperluan kita. Tetapi, untuk keperluan bisnis diperlukan koneksi yang lebih cepat dan stabil. Kemudian ada menggunakan internet, ada World Wide Web. E-commerce tidak mungkin terjadi tanpa adanya jaringan yang menghubungkan pelanggan dengan organisasi. Internet akan memberikan arsitektur jaringan, dan web akan memberikan metode untuk menyimpan dan mengambil dokumen. Berikut adalah daftar beberapa istilah umum dalam WWW. Ada situs web, link hypertext, halaman web, homepage, browser, universal resource locator, protokol, nama domain, path, cyberspace, dan superhighway informasi. Istilah cyberspace dari William Gibson, 1984, bukunya Neuromancer, menjelaskan masyarakat yang telah menjadi budak teknologi. Superhighway informasi menjelaskan sistem yang memberi akses setiap orang pada kekayaan informasi yang berada di masyarakat modern. Kemudian ada standar internet, tujuan organisasi dalam aturan kepemimpinan dalam mendirikan internet dan standar web, yaitu Masyarakat Internet dan IETF, Internet Engineering Task Force. Standar web hadir dari World Wide Web Consortium. Kemudian ada aplikasi bisnis internet, ada dua, yaitu yang pertama, e-commerce dan manajemen rantai pasokan rumah sakit, dan aplikasi retail. Internet dapat berfungsi untuk semua aplikasi bisnis di mana melibatkan komunikasi data, termasuk komunikasi dalam perusahaan dan lingkungannya. Tidak seperti pemilik jaringan, internet dapat menggunakan komputer apapun tanpa usaha khusus untuk mengakses ke jaringan. Internet juga membuat menjadi mungkin untuk memindahkan rangkaian media besar yang dapat ditangani kebanyakan jaringan konvensional. Saran-saran keberhasilan penggunaan internet. Pastikan situs web Anda adalah kuat, pastikan browser dan struktur basis data Anda fleksibel dan intuitif, menekankan isi, sering diperbarui, melihat di luar pelanggan, tunjukkan isi pada kebutuhan spesifik pengguna, menjadi internet intuitif, berada di lokasi web yang tepat, menciptakan rasa kebersamaan, carilah bantuan jika Anda membutuhkannya. Dampak internet pada bisnis mendatang, e-commerce B2B tidak berdampak pada pelanggan, tetapi harga yang lebih rendah dan layanan pelanggan yang lebih baik yang dimungkinkan oleh B2B adalah hal yang membuat organisasi bisnis kompetitif. Terima kasih, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.